Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Ya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dan tetap belajar walaupun belajar di rumah. Ingat ya, pandemi belum berakhir, berarti kita harus selalu ingat pesan ya ibu dan bapak guru, yaitu melakukan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian juga kepada ayah bunda yang selalu siap mendampingi anaknya belajar, terima kasih ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat juga. Anak-anakku yang baik, insya Allah Bapak pada hari ini akan mengajak kalian untuk belajar mengenai ini pelajarannya, menerima qada dan qadar. Sekali lagi kita akan belajar mengenai menerima qada dan qadar. Kemudian sebelum kalian belajar, jangan lupa ya kebiasaan disiplin dirinya dulu. Ayo, masih ingat kan? Iya, betul sekali ya. Apa yang pertama? Apa kalian sudah mandi? Wangi sekali tercium sama Bapak ya. Mudah-mudahan hebat ya, kalian sudah mandi. Yang kedua, Ananda sudah belum berpakaian yang rapi? Nah, walaupun belajarnya dari rumah, tapi tetap ya pakaiannya yang rapi biar mantap. Yang ketiga, kalian udah sarapan belum? Udah? Bagus. Nah, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga adalah berdoa. Agar apa? Agar ilmu kita itu bermanfaat dan menjadi amal kebaikan. Nah, marilah kita sama-sama berdoa, tapi sama Bapak dipandu aja. Untuk yang muslim, bagi yang non muslim silakan bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilman nafi'an warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Amin. Anak-anakku yang hebat dan yang Bapak banggakan, insya Allah tujuan pelajaran hari ini yaitu, kita lihat dulu ya. Nah, tujuannya ini, ntar kita Bapak buka dulu pelajarannya. Nah, yang pertama, pelajaran 7 ini menerima qada dan qadar. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian satu, mampu memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah ya, yang kedua itu menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar sehingga kita dapat membentuk perilaku akhlak yang mulia. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Nah, silakan kalian bisa buka di buku paketnya, yaitu halaman 65 ya. Yang akan kita pelajari sekali lagi, satu, memahami makna qada dan qadar. Dua, contoh-contoh qada dan qadar. Yang ketiga, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baik, coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar anak yang dalam box ya. Nah, ini. Yang kedua, ada lagi yang ini, gambar matahari bersinar di ufuk timur. Nah, selanjutnya juga ada yang bawahnya gambar selanjutnya, lomba qiraah Al-Quran. Nah, yang terakhir yaitu gambar menjadi juara sepak bola. Nah, setelah kalian perhatikan,
pada gambar ini ya, pada gambar anak kelambok, kemudian matahari bersinar di ufuk timur, lomba qiraah Al-Quran, dan menjadi juara sepak bola. Menurut kalian, mana dari gambar ini yang termasuk qada dan qadar? Lagi, dari gambar ini, gambar 1, yang ini gambar anak, kemudian gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, mana yang termasuk menurut kalian itu qada dan qadar. Nah, untuk bisa memahami ini, baik Bapak akan kita jelaskan dulu memahami yang ini. B. Memahami makna qada dan qadar. Nah, selanjutnya di sini ada dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan qada adalah keputusan ini ya, yang bawah. Nah, qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya. Nah, qada dan qadar ini tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda-tunda atau dimundurkan. Sekali lagi, yang dimaksud dengan qada adalah keputusan dan ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Nah, ini keputusan qada dan qadar ini telah Allah tetapkan pada zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Zaman ajali itu adalah zaman sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Namanya ajam ajali, alam ajali. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sebagai begini, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Sekali lagi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Baik, Bapak akan jelaskan dulu ininya. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab ataupun Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Nah, kita pelajari dulu ilmu tajwidnya. Ma, namanya ini mad zaiz munfasil. Karena huruf mad, mana huruf madnya? Ini huruf madnya ma. Nah, yang Bapak tunjuk. Dan hamzah ini terpisah dalam dua kalimat. Kalimat pertama ma, yang kedua asaba. Ini mad zaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Mim musibatin nun mati menghadapi mim, namanya idgham biguna. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Kebetulan di sini mim jadi masukkan, jadi nunnya nggak terbaca. Mim musi si, ini namanya mata bi. Betul, panjangnya 2 harokat. Musibatil, tanwin menghadapi fa, namanya ikhfa, ya. Tanwin menghadapi fa, namanya ikhfa. Jadi mim musibatil. Nah, fil ard, ini ada alif lam. Alif lamnya alif lam qamariyah. Fil ardi, ro mati sudah harokat jabar, namanya ro tafhim, artinya tebal, ya. Kebalikannya ro tarkik. Kebetulan di sini ro tafhim, tebal. Wala matobi sama fi, sama seperti yang ini mad zaiz munfasil.
nun mati menghadapi fa namanya ikhfa. Anfusikum, mim mati menghadapi hamzah ataupun alif namanya idhar safawi. Illanya yang bertasdid lamnya namanya musyaddad. Fi la matobi'i, fi matobi'i, kita matobi'i, bin tanwin menghadapi mim namanya idgham biguna. Mil qabli nun mati menghadapi qab namanya ikhfa ya. Qabli namanya qalqalah sugro, hurufnya ada 5, qab, ra, ba, jim, da. Di sini ba kebetulan. An-nabara'a, nah ini nun mati menghadapi nun namanya idgham mislain. An-nabara'aha, inna, ini namanya inna, gunnah ya, gunnah musaddada. Zalika 'ala Allah, lafaz Allah dibaca tafhim, jadi bacanya Allahi yasir. Nah itu. Jadi sekali lagi, apa-apa yang terjadi pada kita itu sebenarnya udah ada dalam skenario Allah. Kita yang penting menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Nah, contoh-contoh yang termasuk qadar adalah pertama, matahari terbit dari apa? Dari timur dan barat ya ini. Nah, ini matahari terbit dari timur dan barat ya. Dari barat ntar terbitnya kalau udah apa? Udah kiamat. Nah, untuk sekarang masih belum, jadi masih dari timur saja. Nah, tenggelam dari barat. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian juga yang termasuk qada itu kematian. Ya, kematian juga akan datang. Likulli umatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun ya. Mati itu kita akan apa? Pasti akan datang kepada kita. Makanya kita harus banyak beramal soleh, berbuat baik kepada ibu bapak kita ya. Karena kita akan mati ya, seperti yang tadi baik ya. Yang selanjutnya contohnya juga bumi serta planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Itu juga termasuk qada dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dirubah. Ada nggak orang yang bisa merubah? Nggak bisa. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Nah, yang ini berarti ini termasuk qada ya. Nggak bisa kalau misalkan oleh Allah dijadikan laki-laki, ya udah laki-laki. Kita tidak akan bisa menerima menjadi perempuan. Seandainya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan, kita harus menerima. Karena apa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan perempuan. Nah, selanjutnya juga ini yang gambar ini ada gunung, ada apa? Ada padi. Ini semuanya awan, burung, semua ini udah ditentukan Allah. Itu udah qada Allah. Nah, berarti yang ini, gambar yang ini itu bukan qada tapi qadar. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan bahas mengenai qadarnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah, dengan adanya qada tersebut, beriman kepada Allah melalui aina qada dan qadarnya, maka sepatutnya kita sebagai seorang siswa itu untuk bisa mengamalkan beriman kepada qada dan qadar dari Allah, pertama datang ke sekolah ataupun kegiatan lainnya tepat waktu, kemudian juga memanfaatkan waktu untuk belajar dari hal-hal yang positif ya. Kalau kita di sekolah jangan terlalu banyak main-main, lebih baik kita baca buku pelajarannya, ada PR-nya kita kerjakan ya. Kemudian juga nomor 3-nya itu menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua kita, jangan marah. Kadang-kadang ada anak yang itu menangis karena nggak dikasih jajan. Ya kita mah berangkat saja, mau dikasih jajan kayak enggak, kayak yang penting kita kan tujuan ke sekolah itu bukan untuk jajan, untuk belajar. Tapi kalau seandainya ibu kita, bapak kita lagi punya, enggak apa-apa kita minta, tapi jangan memaksa. Mudah-mudahan kita dikasih yang banyak ya. Kemudian juga orang yang beriman kepada qada itu tidak bersifat sombong di rumah, mentang-mentang dia kaya, enggak, mentang-mentang dia pintar, enggak. Di sekolah juga ya ramah terhadap temannya ya,
ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian juga berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan, apalagi sampai memegat ya, memegat enak kalau dogong naik rame-rame, enggak boleh itu, sekolah enggak mengajarkan begitu ya. Jadi kita itu harus berhati-hati ketika kita berada di tempat keramaian atau di jalan raya, terutama di jalan raya, apalagi di jalan raya ini padat kendaraan, wah pada lari-lari, jangan. Nah itu ya. Nah kemudian juga bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Jadi itu kalau ada tugas dari bapak dan ibu guru, ya kita laksanakan. Ada tugas dari siapa, dari orang tua kita dan ayah kita laksanakan. Ada tugas dari bapak ibu guru, misalkan dari pengajian kita laksanakan ya. Tugas kita kan belajar. Dari sekolah kita belajar, pulang ke rumah kita sholat, kemudian kita juga jangan lupa ngaji, jangan banyak mainnya. Kemudian juga yang 7, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada, ya itu ya. Kemudian juga banyak berdoa, ya Allah jagalah diriku dan lingkunganku supaya tidak terjadi apa-apa, dijauhkan dari mara bahaya ya, apalagi di zaman sekarang harus banyak berdoa. Nah itu ya, ada 5 hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Yang selanjutnya juga, nah di sini yang qadar ya. Qadar apa sih qadar itu? Nah di sini kita bahas qadar. Nah qadar ataupun takdir adalah segala ketentuan ya. Lagi adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Lagi, qadar ataupun takdir adalah segala sesuatu ataupun segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, tapi qadar itu dapat dirubah dengan usaha manusia dan ikhtiar. Seperti misalkan Maryam ya, cerita di atas. Maryam itu ingin menjadi juara pidato, maka dia itu berlatih ya, bagaimana cara menampilkan, bagaimana cara berbicara. Nah sesudah berlatih dengan gigih, maka akhirnya akan membuahkan hasil, di antaranya yaitu menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan tersebut. Nah di samping qadar ada lagi manusia itu perlu ikhtiar. Usaha itu ada namanya ikhtiar. Nah apa itu ikhtiar? Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Itu sekali lagi, ikhtiar itu apa Pak? Artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Nah, karena di alam dunia itu segala sesuatu itu pasti ada sebabnya dan akibatnya. Ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat lengkapnya yaitu dalam surat A'rad ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi sekali lagi kita itu dituntut untuk berikhtiar. Sekali lagi tadi ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam hidupnya. Nah, contohnya gimana? Contohnya kita bekerja keras ya, sehingga kita itu bisa berhasil ataupun sukses, jatuh dan jatuh, usaha lagi, berhasil lagi, berjuang lagi, jatuh, berjuang lagi. Nah, sehingga kita itu berhasil dan sukses. Nah, keberhasilan ini tergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Nah, oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian ya. Misalkan ya, kita itu berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan modal kecerdasan kepada kita. Nah, modal itu digunakan dan dimanfaatkan untuk diri kita itu, untuk menggapai cita-cita kita itu dengan sebaik-baiknya. Karena kesuksesan itu tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi harus melalui dengan usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh serta usaha yang giat. Nah, baik. Misalnya, adapun untuk contoh-contoh qadar tersebut, pertama di sini ada menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Ya, kita harus belajar dan berdoa. Kemudian juga contohnya menjuarai, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba lainnya, cerdas cermat atau lainnya karena gigih berlatih. Kemudian juga menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Bahkan ya yang keempatnya menjadi anak yang pandai membaca Al-Qur'an dan menjadi qori-qori terbaik di sekolah ataupun sampai ke tingkat provinsi. Itu hasil usaha yang gigih. Nggak ada yang nggak berusaha. Kalian belum bisa baca Quran, harus belajar terus ya. Karena Bapak dengarkan ada sebagian yang belum ya, tapi alhamdulillah udah pada lancar. Tapi semakin lancar itu harus banyak ngajinya ya. Apa sih hikmahnya beriman kepada dan qadar? Nah, ya ntar kalau qadarnya udah kan tadi, sekarang hikmah beriman kepada qadar ya. Setelah kalian memahami makna dan tahu contoh-contohnya, nah sekarang juga kalian akan semakin bertambah yakin tentang karunia Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, di antara hikmah qadar itu, nah yang pertama menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Gak ada yang gratis ya, harus belajar ya. Kemudian yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Wah, saya bisa, kalem nyantai aja bisa. Nah ya, misalnya mengerjakan PR sendiri. Sebelum kita belum bisa melaksanakan PR tersebut ya, kita berusaha, kemudian udah nggak mampu, baru kita nanya ayah dan bunda kita. Nah, yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Ya banyak lah. Nah, untuk tugasnya insya Allah ya, ini untuk tugasnya. Silakan sekali lagi untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan halaman 73 dan 74. Sekali lagi untuk tugasnya buka oleh kalian di bukunya halaman 73 yang ini. Nah, 73 mana Pak? Bagian A, bagian A, bagian B, bagian C, kemudian bagian D ya. Nah, itu saja untuk tugasnya halaman 73 dan 74 bagian A, B, C, dan D ya. Ini untuk sekali lagi untuk tugasnya. Ayo berlatih bagian A 1 sampai 5, kemudian bagian B 1 sampai 5, bagian C 1 sampai 5, dan yang D 1 sampai 8 ya. Itu saja barangkali untuk tugas hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ya,
dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan ya. Sekali lagi untuk tugasnya kalian buka halaman 73. Nah, ini 73 sampai 74 ya. Bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Barangkali demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum Bapak tutup, marilah kita sama-sama ucapkan hamdalah dan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah semuanya ya.